Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswa semua. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari materi tentang hukum jual beli. Baik, saudara-saudari mahasiswa, di dalam materi kita kali ini mempelajari hukum jual beli, yaitu bagaimana sih secara di dalam hukum bisnis itu jual beli itu hukumnya apa. Kalau di dalam konteks agama, jual beli itu ada namanya murabahah gitu ya. Nah, sekarang kita mempelajari tentang bagaimana hukum bisnis, yaitu hukum dari jual beli itu sendiri. Oke? Saudara-saudari mahasiswa, untuk jual beli itu apa sih gitu. Jadi ini adalah keseharian yang tiap hari kita lakukan adalah proses jual beli ya. Jadi jual beli itu berarti ada penjual dan ada pembeli ya. Jadi ada dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Nah, jadi mungkin kita sudah tidak asing dengan jual beli ya, dengan kata jual beli. Jadi di dalam pengertian jual beli ini dimaksudkan jual beli itu kita peruntukkan, maksudnya adalah ada kontrak dalam perjanjian jual beli di dalam hukum bisnis. Kalau di dalam pasaran kita jual, kita beli, tidak ada kontrak, langsung transaksi secara langsung jual beli. Kalau di sini dalam hukum bisnis bagaimana kita membuat suatu kontrak atau agreement di dalam perjanjian jual beli. Nah, di dalam satu pihak penjual itu berarti dia sudah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu, apakah itu benda atau itu baik jasa. Jadi kita jual beli nggak hanya benda tapi jasa juga bisa ya. Nah, si penjual tadi adalah yang menyerahkan baik barang atau jasa, si pembeli itu adalah yang mengikatkan diri atau dia mampu untuk memberikan bayaran kepada si penjual sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi pengertian jual beli itu adalah si penjual dengan si pembeli itu melakukan suatu ikatan di mana nanti penjual akan, apakah dia jual barang atau jual jasa. Nah, si pembeli ini akan melakukan pembayaran atas barang atau jasa yang dibeli tadi. Oke? Nah, di dalam jual beli itu kan tercantum kontrak atau perjanjian atau agreement ya. Nah, nanti di dalam kontrak itu kita harus ada objek tadi, apakah objek itu barang atau jasa. Nah, dari kedua pihak perjanjian tadi kita harus punya, sama-sama punya kewajiban. Kalau si penjual kewajibannya adalah menyerahkan barang, kalau si pembeli kewajibannya adalah menerima barang atau kan pembayaran. Selanjutnya dalam hukum jual beli, yaitu ada dua kewajiban yang ditanggung, yaitu pihak penjual akan menjamin bahwa barang tadi adalah aman dari klaim pihak ketiga atau dari benda tersebut. Jadi maksudnya barang yang dijual itu harus aman dari klaim. Kalaupun ada klaim, nanti ada namanya retur jualan. Kalau ada klaim kan boleh diklaim, tapi misalnya barangnya rusak atau cacat bisa dilakukan retur penjualan. Jadi pertama harus barang ini aman dulu. Yang kedua adalah harus ada jaminan, ya harus ada jaminan itu garansi bahwa barang tersebut tidak cacat secara tersembunyi. Berarti kan harus dicek dulu. Kalau setelah dicek barangnya sudah aman, baru bisa kita serahkan kepada pembeli. Hukum kontrak jual beli, ya di dalam hukum kontrak jual beli itu ada beberapa, yaitu tentang bagaimana undang-undang tentang pertanahan yang menyangkut dengan jual beli. Jadi kita jual beli tanah. Jadi di dalam jual beli tanah aturan undang-undang seperti apa. Di dalam jual beli tanah nanti sertifikat tanahnya seperti apa, dan tanahnya juga kalau cacat tanah nggak mungkin cacat ya. Paling dia sengketa gitu ya, kalau permasalahan dalam tanah. Terus dari kitab undang-undang, terus ada tentang bagaimana ikatan kita, ada surat perjanjian jual belinya juga. Jadi kalau tanah itu ada perjanjian jual beli, jual beli. Terus ada hukumnya, terus ada jurisprudensi, perjanjian internasional, kebiasaan perdagangan, ada doktrin atau pendapat ahli.
Sumber hukum jual beli perusahaan itu berarti ada undang-undang, ada perjanjian internasional, ada doktrin, jurisprudensi, ada kebiasaan. Nah, ini sumber hukum jual beli perusahaan ini kan tergantung dari barang yang dibeli. Kalau kita beli barangnya internasional ya otomatis kita pakai hukum internasional. Kalau kita beli barangnya yang ada di Indonesia, kita sesuai aturan Indonesia. Tapi ada juga jual beli yang sesuai aturan Indonesia, misalnya yang dia seperti sekarang jual beli yang ada dikenakan pajak misalnya. Ada daerah teritorial pajak, ada yang tidak. Misalnya saudara beli barang di Batam. Barang di Batam itu karena dia adalah bebas pajak, otomatis saudara tidak akan, semua barang yang saudara beli di Batam tidak kena pajak. Tapi di luar daerah Batam, yang berarti kita kena pajak. Misalnya kita beli laptop, berarti kita beli tambahan pajak. Tapi kalau kita beli laptop di Batam, tidak kena pajak berdasarkan undang-undang yang ada. Tapi kayak tadi perjanjian internasional, kita mau beli barang nih di luar negeri gitu ya, itu kita akan kena pajak luar negeri dan kita pakai hukum yang ada di luar negeri. Selanjutnya sumber hukum ada Kamar Dagang Internasional. Jadi International Chamber of Commerce atau ICC ini bagaimana syarat-syarat di Kamar Dagang Internasional. Nah, jadi kalau kita jual beli internasional tadi kayak ekspor impor itu ada syarat-syarat tertentu dan juga syarat yang kita harus penuhi juga bagaimana kita membeli barang impor atau kita mengekspor barang. Nah, itu ada syarat-syarat khususnya ya. Selanjutnya, bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman atau istilahnya adalah incoterm. Nah, jadi kalau hal bila terjadi kondisi barang yang terjadi akibat pengiriman, jadi proses bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman berarti awalnya kita ngirim barang alamatnya atau IXW. IXW itu berarti dia nama tempat. Contoh ekspor ini adalah pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. Berarti kita jual barang, diambil barangnya di mana. Misalnya barangnya ada di kayak kemarin saya pernah kalau internasional ya. Misalnya barang ini adalah punyanya tapi perusahaan Korea, dia punya barangnya bukan di Korea, misalnya di Jepang. Berarti apakah nanti kita akan ngambil barangnya di Jepang langsung atau kita barang itu adanya di Korea gitu ya. Atau lebih lainnya nama FCA yaitu free carrier, yaitu penjual yang bertanggung jawab untuk mengurusi ekspor menyerahkan barang tadi. Nah, kalau barang ekspor yang diserahkan tadi, berarti penjual nih yang bertanggung jawab. Misalnya barang tadi punyanya Korea, tapi barangnya ada di Jepang, dia bertanggung jawab mengirimkan ke Indonesia. Tapi kalau IXW itu berarti penjual yang menentukan tempat ngambil. Oh ya, berarti saya nih, karena perusahaan kita misalnya beradanya di Indonesia, kita yang ngambil langsung ke Jepang boleh. Nah, kayak sekarang itu dan namanya saudara harus tahu yang namanya BUT itu namanya Badan Usaha Tetap. Jadi BUT pihak luar negeri punya badan usaha di Indonesia namanya Badan Usaha Tetap. Jadi BUT itu banyak sekarang ada di Indonesia. Nah, seperti itu contohnya ada IXW, ada FCA. Selanjutnya istilah lain ada yang namanya FAS. FAS ini adalah Free Alongside Ship. Free Alongside Ship ini adalah bagaimana penjual bertanggung jawab sampai barang itu berada di pelabuhan yang berangkat di samping kapal untuk dimuat. Dan ini hanya berlaku untuk angkutan yang laut ya. Jadi FAS ini hanya berlaku untuk barang yang proses pengangkutannya itu menggunakan akomodasi laut, air gitu ya. Nah, itu free alongside ship. Selanjutnya bagaimana dari free on board, FOB, free on board. Jadi free on board ini adalah penjual bertanggung jawab mengurus izin dari ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat, dan ini juga berlaku hanya untuk barang yang pengirimannya itu melalui laut. Ya, jadi ada FAS. Kalau FAS itu penjual bertanggung jawab barang berada di pelabuhan keberangkatan sampai dimuat saja kalau FAS. Free alongside ship. Sedangkan kalau free on board, berarti free on board ini penjual bertanggung jawab
sampai barang itu berangkat di kapal, sampai memuat barang yang siap berangkat di kapal, gitu ya. Kalau si FHS, penjualnya tanggung jawabnya cuma sampai berada di kapal aja. Kalau FOB, FOB itu dia sampai berangkat. Makanya ada istilah kalau saudara belajar kemarin ada akuntansi ya, di akuntansi kan ada FOB shipping point gitu ya. Berarti FOB shipping point itu sampai biaya transportasi angkutannya itu ditanggung oleh si pembeli. Ada biaya angkutannya ditanggung FOB, ditanggung oleh penjual. Nah, itu. Jadi istilah biaya angkutan yang ditanggung oleh penjual, biaya angkutan yang ditanggung oleh pembeli, ya kan, makanya istilahnya adalah FP. Oke. Nah, jadi dari ini kan ada banyak slide ya. Jadi beberapa istilah tadi, silahkan lebih lanjut nanti saudara-saudari baca modul yang sudah ada di halaman e-learning. Kemudian juga ada kuis ya, diselesaikan kuis yang sudah ada di halaman. Dan silahkan dilakukan, dibuat jawaban atas artikel yang sudah diberikan. Jadi bagaimana pertama adalah bagaimana perjanjian jual beli itu dipandang sebagai one prestasi. Jadi bagaimana perjanjian jual beli dipandang sebagai one prestasi atau dia menyimpang dari syarat-syarat yang sudah ada di perjanjian jual beli. Ya, yang pertama. Yang kedua yaitu resiko apa ya? Resiko apa yang secara hukum menjadi resiko menjadi dalam perjanjian jual beli yang menurut KUHP Perdata ya. Jadi silahkan dijawab yang sudah kita sediakan di halaman e-learning ya. Berapa juga ada artikelnya, silahkan dijawab 2 pertanyaan tadi. Oke, mungkin itu saja video singkat kita terhadap materi e-learning. Mudah-mudahan saudara bisa memahami materi yang sudah ada, saudara baca. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan, kita bisa berdiskusi. Silahkan dipahami tentang bagaimana sih hukum dari jual beli itu. Apalagi tadi kita lebih mengenal istilah-istilah hukum jual beli secara internasional. Ya, oke, baik saudara-saudara mahasiswa. Mudah-mudahan hari ini saudara tetap semangat, semangat dalam menuntut ilmu ya, apalagi di mata kuliah hukum dan etika bisnis ini. Demikianlah materi kita kali ini. Tetap sukses, salam sehat selalu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.